Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf dari program studi Sistem Informasi dengan mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya ingin mengerjakan tugas tentang perhitungan gaji karyawan berdasarkan jam lembur. Silakan melihat dari tanggapan layar. Tugas 2, buatlah program sederhana menggunakan operator. Statementnya if dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu 1. Golongan A dengan gaji 5 juta. Kemudian B dengan gaji 6.500.000. Kemudian C gaji 9.500.000. Pertanyaannya, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. 1 jam yaitu 30% dari gaji pokok. 2 jam 32% dari gaji pokok, 3 jam 34% dari gaji pokok, kemudian 4 jam 36% dari gaji pokok. Kemudian 5 jam lebih, maka digaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Kemudian inputan dari program adalah golongan dan jam lembur. Outputnya tampilan ke layar jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan plus gaji lembur. Seperti itu. Jadi di sini saya akan membuat program tentang perhitungan gaji karyawan berdasarkan jam lembur. Kita bisa langsung masuk ke VS Code-nya. Oke, ini sekarang tampilan dari VS Code-nya. Tampilannya kosong. Pertama kita membuat import dulu. Import Java dengan scanner. Scanner. Oke, kemudian kita buat public class. Ini dihapus saja. Ini autopilotnya ya. Public class app dengan public static Oke. Ini ada salah. Oke. Kemudian scanner Kemudian di sini saya membuat variabel baru tentang pengulangan. Jadi setelah program selesai menghitung semuanya dari jumlah jam lembur, kemudian total penghasilan semua, nanti program akan bertanya apakah mau menghitung ulang kembali atau tidak. Di sini kita membuat string dengan variabel ulang. Sama dengan Y. Ini. Oke, kemudian kita klik wheels. Jadi jika penggunanya itu mengklik huruf Y, maka akan membuat pengulangan langsung dari awal. Kita pencet wheel. Dihapus saja. Kemudian kita buat sistem output. Dengan tulisan N hitung total gaji karyawan
berdasarkan jam lembur. Oke, jadi nanti muncul tampilan seperti ini ya. Pertama, ini kita kasih spasi. Oke, kemudian di bawahnya kita buat masukkan nama karyawan. Di sini nama karyawan kita ganti ke masukkan golongan. Golongan karyawan A, B, atau C. Ini. Sorry, dengan input string. Oh, sorry. Mungkin kita buat ini dulu, variabel masing-masing dulu aja ya. Kita buat variabel masing-masing dengan string sama dengan golongan, kemudian int jam lembur. Ini sebentar. Sorry, ini ada kesalahan tadi ya. Int, kemudian double total gaji, kemudian double lagi gaji pokok, kemudian double lagi gaji lembur kali ya. Ini ditukar dulu aja biar gampang. Gaji pokok kemudian persentase lembur. Persentase lembur, kemudian kita buat double gaji lembur. Double gaji lembur. Kemudian double total gaji. Ini kita buat sama dengan 0. Oke. Seperti ini. Oke, biar rapi. Nah, seperti ini. Kita udah buat variabelnya. Nah, kemudian kita berikan inputan string golongan sama dengan scanner line dengan to upper care. Nah, itu jadi ini fungsinya itu untuk apa namanya? Walaupun huruf besar atau huruf kecil, mereka tetap dibuat akan menjadi huruf besar. Jadi konsisten. Kemudian kita buat sistem lagi. Sistem tentang masukkan jam lembur. Int, kemudian kita tutup dengan next line. Kemudian kita masuk ke if. If jika golongan A, maka gajinya sebesar 5 juta. Jadi kita hapus saja. Ini. Kemudian dengan C ini, ini gajinya 6.500.000. Kemudian C, gaji pokok 9.500.000. Oke, kita selesai. Kemudian golongan tidak valid, silakan masuk ke masukkan A, B, atau C. Jika dari ketiganya ini tidak ada, maka sistem akan mengeluarkan peringatan seperti ini, seperti itu. Atau kita ganti aja menjadi golongan tidak valid. Atau gini aja juga nggak apa-apa ya.
Oke, kemudian kita buat lagi if dengan jam lembur, presentasi jam lembur. Oke, sorry ini salah, bukan ini. Presentasi jam lembur sama dengan 1 jam. 1 jam. Kalau 1 jam itu dihitung 30%. Kemudian 2 jam dihitung 30%. Kemudian 3 jam dihitung 34%. Kita copy aja. Oke. 3 jam 4 jam, kemudian 4 jam. Kemudian 4 jam itu 36%, sorry. Kemudian 5 jam itu lebih besar. Oke. Itu 38%. Jika di antara mereka ini tidak ada, maka akan memunculkan jumlah lembur tidak valid. Silakan. Oh ya, ini sorry, ini kan lebih ya. Jadi perhitungannya langsung L saja. Soalnya dia terakhir dan dia lebih. Nah, seperti ini. Oke. Jadi 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan 5 jam. Enggak, ini kita buatin aja deh. Kita buatin aja. Oke. Jadi kalau misalkan 5 jam ke atas itu dia 0,38%. Sorry, ini gini aja deh. Gini aja deh, nggak apa-apa. Ini jika tidak sesuai maka keluar continue atau skip to next interaction. Kita kebaskan aja. Ulang. Atau enggak kita ke ulang dari awal dengan tulisan pengulangan. Sini pengulangan string, sorry kok ini gini. Nah, sorry. Sistem in, sorry ini kesalahan. Sistem in ke pengulangan dengan ini aja deh. Oke, kita lanjut ke
Ini udah semua untuk ini. Oke, kemudian kita buat total. Hitung gaji lembur. Pertama, gaji lembur. Gaji lembur sama dengan gaji pokok dikalikan dengan persentase lembur, kemudian dikalikan dengan jam lembur. Gaji pokok ya, pertama presentasikan lembur. Oke. Kemudian gini aja deh. Seperti ini. Gaji pokok. Oke. Kemudian total gaji pokok sama gaji lembur. Oke. Ini sepertinya salah nih. Oh, enggak deh. Sorry. Jam lembur, gaji pokok, presentasi lembur, presentasi. Publik. Oh, ini masuk tepatin dulu dah. Coba ya. Oke, kita lanjut. Jadi semua udah terhitung, ada total gaji. Sekarang kita buat outputnya. Outputnya tampilan hasil. Sorry, bukan. Kita gantiin aja. Hasil perhitungan gaji karyawan. Udah, sistem output gaji karyawan, golongan. Kita masuk golongan dulu. Golongan karyawan. Kemudian gaji pokoknya sekian-sekian. Ini kita kasih dengan mata uang rupiah ya. String format F string ini ini kita kasih koma 0. Kemudian gaji lembur sekian-sekian. Kemudian kita buat pembatas lagi ya. Kita buat pembatas dulu aja. Nah, seperti ini. Total gaji karyawan. Kemudian kita buat loop. Apakah Anda ingin menghitung gaji karyawan lagi? Kemudian kita buat pengulangan. Sebentar. Oke, kemudian kita tutup. Close. Oke. Jadi di sini udah ada ya jam lembur. Ntar ini kenapa ini? Gimana? Nah, nanti kita cek aja ya. Kita jalankan. Oke, berjalan. Oke. Hitung total gaji karyawan berdasarkan jam lembur. Masukkan golongan karyawan A, B, atau C. Kita masukkan C misalkan. Masukkan jumlah jam lembur 10. Jumlah lembur tidak valid karena ini tidak lebih. Ini. Ya. Jumlah lemburnya 10 itu tidak ada di sini nih.
1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita buat aja langsung di L saja. Jadi langsung di sini. Oke. Lebih dari 4 jam maka akan muncul persentasenya, persentase lemburnya 38. Oke, coba kita ulang lagi. Ini di sini aja. Oke, biar rapi. Oke, kita ulang. Hitunglah total gaji karyawan berdasarkan jam lembur. Kita misalkan C, masukkan jumlah jam lembur. Masukkan dulu kita jumlahnya 10. Nah, kemudian di sini kelihatan nih hasil perhitungan gaji karyawan. Golongan karyawan yaitu golongan C dengan gaji pokok 9,5 juta. Kita lihat lagi di sini 9,5 juta. Oke. Gaji lemburnya 3.610. Perhitungan dari yang di sini. Lebih dari 10 ya, lebih dari 5. Jadi 5 jam lembur lebih dari 4 jam. Kemudian total gaji karyawan. Di sini semua total jadi 13.110.000. Jadi seperti ini. Ini program untuk penggajian karyawan. Oke. Kalau misalnya kita ulang lagi, misalnya kita pencet Y, dia akan mengulang ke awal lagi. Ngelup. Soalnya ada ini. Hitung gaji karyawan kita, misalkan kita A kecil, jam lemburnya 1. Nah, sini muncul kelihatan nih, golongan A gaji pokok 5 juta di sini. Kemudian gaji lembur 1.900.000. Mungkin kita bisa nambahin kali di sini ya, di bawah sini. Jadi setelah masukin gaji karyawan, maksudnya golongan, nanti munculin juga gaji pokoknya berapa. Sini, sorry. Kita masukin di sini aja. Salah. Oke. Gaji pokok. Pertama kita masuk golongan dulu. Golongan plus golongan dengan gaji pokok. Di sini berarti baru plus gaji pokok. Oke. Kemudian dia diperintahkan untuk memasukkan jumlah lembur. Bisa dilihat di sini. Oke, coba kita mulai dari awal. Nah, masukkan gaji, masukkan golongan. Nah, golongan A dengan gaji pokok. Oh, sebentar, ini kok salah. Oh, gaji pokoknya nggak ada karena dia belum melewati sini ya. Oke, kita masukin ini dulu, kita pindahin.
Oke, kita buat ulang. A. Nah, gaji pokok dengan sekian ini kita ubah dulu menjadi string format seperti ini biar uangnya jadi rupiah lah. RP seperti ini. Kita mulai. Sorry, ini kurang spasi. A. Nah, golongan A dengan gaji pokok 5 juta. Masukkan jumlah lembur. Masukkan misalkan 10 jam. Nah, di sini baru terhitung hasil perhitungan gaji karyawan. Golongan karyawan A, gaji pokok 5 juta, gaji lembur 1,9 juta. Gaji karyawan 6.900.000 seperti ini. Jadi mungkin program sekarang sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.